Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sorry, I will use Indonesia. Eh, untuk Pak Heri, Pak Heri, ini PPT-nya saya kemana ya? Ya, silakan langsung klik share, Bu. Bisa klik share langsung. Bisa share screen. Bentar, Ya. Nah, sudah tampak? ya sudah terlihat. Oke, terima kasih. Eh, saya akan menyampaikan dengan bahasa Indonesia saja, karena kita mungkin satu rumpun ya. Mudah-mudahan dipahami oleh teman-teman yang di USIM. Oke, saya akan menyampaikan terkait dengan kondisi pekerja anak di era industrial dan di era globalisasi. Nah, kondisi di Indonesia pada era ini itu pekerja anak itu lebih banyak bekerja di sektor formal dan juga ada informal. Nah, akibat dari globalisasi dan industrialisasi ini menciptakan kebutuhan tenaga kerja yang murah. Nah, anak-anak, child ini dianggap mudah diatur dan berbiaya rendah. Oleh karena ini, oleh karena itu, pekerja anak itu fenomena terkait dengan pekerja anak masih sering kita jumpai, baik untuk di Indonesia maupun juga di negara-negara lain. Dan itu adalah masalah, termasuk masalah global problem. Nah, bekerja anak itu masuk dalam sektor atau bekerja working di berbagai sektor, yaitu pertama di plantation atau di perkebunan, di agriculture, di fisher atau juga di sebagai penangkap ikan atau juga ikut berlayar dengan orang-orang dewasa ke tengah laut untuk menangkap ikan. Kemudian ada juga bekerja dalam home based manufacture dan juga ada masuk di service sektor, for example street vendors, ke laundry worker and domestic worker. Jadi inilah sektor-sektor yang banyak dimasuki oleh pekerja anak. Nah, penyebab dari adanya munculnya pekerja anak yang pertama adalah karena adanya poverty atau kemiskinan. Kemudian kurangnya akses ke pendidikan. Kemudian ada norma norma sosial dan budaya yang mengharuskan anak untuk bekerja. Kemudian lemahnya penegakan hukum. Jadi di berbagai negara, contoh untuk Indonesia, bahwa bukti dari lemahnya penegakan hukum ini itu bisa terlihat bahwa di industri-industri masih menggunakan pekerja anak. Nah, kita tahu bahwa target SDGs poin 8.7 itu bertujuan pada tahun 2030 itu menghapuskan pekerja anak. Tahun 2030 itu adalah 5 tahun dari sekarang. Mungkinkah akan menghapuskan pekerja anak? Kenapa saya agak sinis? Karena pekerja anak itu masih banyak kita jumpai. Nanti saya sampaikan data-datanya. Nah, ini di Indonesia saya menggunakan based on Sakernas 2023. Pada tahun 2023 ini jumlah anak adalah 1,01 juta anak yang bekerja. Kemudian jumlah ini meningkat menjadi 1,27 juta.
Artinya dalam waktu 1 tahun dari tahun 2023 ke 2024 itu ada penambahan sekitar 0,26 juta anak yang bekerja. Nah, ini adalah kalau dibiarkan akan menjadi masalah yang besar. Karena apa? Anak sejak dini dilibatkan dalam pekerjaan akan menyebabkan hilangnya hak-hak anak. Hak anak itu apa? Yaitu hak anak untuk bersekolah, hak untuk bermain. Nah, itu akan hilang. Jadi, anak sejak dini akan bekerja berpotensi untuk putus sekolah, drop out dari sekolah, sehingga akan menghasilkan SDM-SDM yang kualitasnya rendah. Oke, saya perlihatkan pekerja anak berbagai umur. Ini data dari Sekernas, based on data Sekernas 2022 sampai 2024 seperti ini kondisinya. Artinya bahwa pekerja anak yang eh, maaf, pekerja anak berdasarkan umur ini walaupun lihat dari grafik ini sudah ada penurunan, tetapi di tahun 2024 tetap masih tinggi dan meningkat di umur 15 sampai 17 tahun. Ironinya, ini masih ada kerja anak yang berumur 5 sampai 12 tahun. Ya, harusnya anak seusia ini tidak boleh untuk bekerja. Tapi fakta lapangan ini seperti ini gitu. Kemudian kalau kita melihat dari sisi pendidikan, maaf, saya hanya bisa mendapatkan data 2020 sampai 2021. Itu juga based on Sekernas. Nah, ini seperti ini. Jadi yang tidak bersekolah lagi itu cukup tinggi presentasenya. Walaupun sejak 20 ke 21 itu ada penurunan, tetapi kalau kita melihat di data ini bahwa anak yang bekerja sudah tidak bersekolah lagi. Kemudian, nah ini yang tadi saya sampaikan. Jadi kalau dilihat berdasarkan eh, jam kerja ini bahwa anak yang berusia 5 sampai 12 tahun itu bekerja tanpa mempertimbangkan waktu. Bagi anak yang berusia 13-14 tahun itu bekerja sekitar 15 jam per week, per minggu. Kemudian yang 15 tahun, 17 tahun mereka bekerja lebih dari 40 jam per minggu. Ya, ini sangat riskan sekali. Oke. Kemudian kalau kita melihat dari tempat tinggal, ini based on datanya masih tetap yaitu Sakernas untuk rural dan urban. Oke, kita lihat bersama bahwa kerja anak lebih banyak yang bertempat tinggal di rural, yaitu 2,82% dari total pekerja anak, dan yang di urban itu 1,72%. Mengapa? Why? Kenapa? Banyak yang pekerja anak di daerah pedesaan atau di daerah rural. Karena di daerah rural itu lebih banyak tersedia kesempatan kerja bagi anak, di mana kesempatan kerja itu tidak membutuhkan kompetensi yang tinggi. Dan
itu bisa dimasuki oleh anak-anak. Oleh karena itu di Indonesia itu pekerja anak, fenomena tentang pekerja anak itu lebih banyak di daerah pedesaan atau rural. Oke, kemudian saya lanjut. Nah, ini jika kita melihat presentasi pekerja anak menurut jenis kelamin. Eh, ini male umur 5 sampai 12 tahun, ternyata yang bekerja yang lebih banyak bekerja itu adalah female, wanita. Sedangkan pada usia 13-14 tahun itu lebih banyak male dan 15 sampai 17 itu juga banyak yang male. Jadi artinya anak-anak kecil ini yang sudah bekerja ini di usia yang sangat muda lebih banyak yang bekerjanya adalah female dibanding dengan male. Nah, ini komposisi berdasarkan umur dari Sakernas 2023. Nah, tadi di depan sebelumnya saya mengatakan secara global terkait dengan sektor-sektor yang biasa dimasuki oleh pekerja anak. Nah, kalau dilihat dari distribusi pekerja anak menurut lapangan pekerjaan itu di lapangan usaha itu misalnya di industri, di sektor industri, oh maaf, ini eh, ini di sektor yang perdagangan itu maaf ini bukan sektor. Nah, ini sektor ini di perdagangan. Perdagangan itu eceran atau untuk di Indonesia kita kenal dengan ada pedagang asongan yang dipikul, kemudian yang di street itu banyak sekali pekerja-pekerja anaknya. Kemudian industri pengolahan ini termasuk industri makanan, makanan kecil atau snack. Nah, itu juga banyak mendatangkan atau mempekerjakan pekerja anak. Presentasinya 14,81%. Kemudian di konstruksi. Nah, konstruksi ini biasanya peran pekerja anak itu adalah hanya untuk mengangkut, hanya untuk memindahkan antara bahan-bahan bangunan tersebut. Misalnya seperti bata, pasir, semen, dan lain sebagainya. Kemudian penyedia akomodasi dan penyediaan makanan minuman. Nah, ini biasanya menjadi pelayan, pelayan di rumah-rumah makan atau di warung-warung. Dan yang lainnya adalah usaha lainnya sebanyak 13,49. Ini semuanya saya peroleh dari data Sakernas 2023. Inilah eh, distribusi berdasarkan lapangan usaha. Nah, ini berdasarkan lapangan usaha dari Sakernas, tapi ini sebetulnya mengalami peningkatan. Kita lihat lagi data sebelumnya, yaitu masih dominan eh, di sini itu, oh, sorry, di sini ini adalah pertanian, kemudian industri dan jasa. Jasa ini tadi sebagai pengasuh anak, kemudian pelayan rumah makan, restoran, dan lain sebagainya. Ini tetap pada 2020 ini pasca pandemi atau masa pandemi, ini justru pekerja anak itu juga di sektor eh, jasa itu mengalami peningkatan dan 2021 juga tetap masih mengalami peningkatan. Jadi sektor jasa ini kenapa banyak? Karena semua sektor-sektor itu tidak memerlukan keterampilan atau kompetensi.